selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ibadah online GBI New Heart akan segera dimulai. Karena itu, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah online. Berikut adalah cara beribadah yang salah dan tidak tepat. Setiap kita masih mengenakan pakaian tidur, belum mandi, dan bahkan tidak mempersiapkan hati dan pikiran untuk beribadah. Diharapkan agar setiap kita untuk tidak makan, bermain game, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda dalam beribadah. Dan berikut adalah cara beribadah yang benar dan tepat. Jemaat Tuhan dapat mengenakan pakaian yang rapi dan pantas, walaupun dalam ibadah online. Setelah itu, jemaat Tuhan dapat mempersiapkan gadget, baik itu smartphone ataupun laptop 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Lalu bukalah channel YouTube GBI New Heart sambil menunggu hitungan mundur untuk memulai ibadah online bersama-sama. Kiranya jemaat Tuhan juga dapat mengikuti jalannya ibadah dari awal sampai akhir dengan sikap hati yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Diharapkan agar setiap kita mendengarkan dan bila perlu mencatat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, agar setiap kita dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, ikutlah berdoa dalam doa syafaat dan doa berkat. Akhir kata, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada saat ini. Apa kabarnya? Saya percaya tentunya kita mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita dan sebelum kita lebih lagi memasuki hadirat Tuhan, saya undang untuk setiap Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami, untuk setiap kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kami bisa ada sampai hari ini, semua karena kuasa-Mu Tuhan Yesus, semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan yang terlalu baik untuk setiap kami Tuhan. Bapak saat ini Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau menjamah setiap kami Tuhan, Engkau memeluk setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami sangat rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Kami sangat rindu untuk bertemu Tuhan Yesus. Kami sangat rindu untuk dipeluk sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap pujian, setiap korban syukur yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, kami percaya semuanya menyenangkan menjadi rupa yang harum untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap kami
bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur ya Yesus, ku bersyukur, kami mau bersyukur.
setiap penyembahan kami Tuhan, membawa setiap korban syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang disenangkan atas setiap penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau menari-nari, kami mau melompat untuk memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian, setiap tarian-tarian kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Puji Tuhan, haleluya. Seberapa banyak dari Bapak Ibu yang bersukacita di pagi hari ini? Mari lambaikan tanganmu. Walaupun saya nggak bisa lihat tangan-tangan yang terangkat, tapi saya percaya dan yakin setiap kita bersukacita karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Untuk atas kemenangan dari Tuhan, kita mau bersyukur di siang hari ini Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian, bersyukurlah. dari kita di siang hari ini yang menerima sukacita dari surga. Saya percaya semua kita menerima sukacita dari surga. Amin. Kita naikkan lagu pujian Sukacita Surga. Terima sukacita surga
kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan apa mau Tuhan melalui hambanya, mari kita siapkan hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk memuji Tuhan. Tuhan kasih kami kesempatan untuk menari-nari bersorak-sorai untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat ini setiap pujian kami, setiap tari-tarian kami sudah dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan pada hari ini Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berada di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan firman yang akan kami dengar dapat mengubahkan setiap kami Bapa. Dapat menumbuhkan setiap iman percaya kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya berharap semuanya sehat-sehat saja ya. Dan semuanya berada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah tema khotbah kerelaan. Jadi judul tema khotbah saya pada siang hari ini adalah kerelaan. Kita akan sama-sama belajar tentang kerelaan ini dari 3 contoh di Alkitab, yaitu kerelaan seorang prajurit, kerelaan seorang olahragawan, dan kerelaan seorang petani. Pasti beberapa di antara saudara sudah mulai menebak-nebak nih ayatnya ada di mana. Ya, benar sekali. Yang menulis adalah Rasul Paulus, saudaraku. Rasul Paulus menulis tentang 3 contoh yang tadi saya sebutkan. Kita langsung baca aja yuk. Kita buka ayatnya dari 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, ada 3 contoh yang sudah ditulis oleh Rasul Paulus. Kita akan sama-sama belajar ya, saya akan membahasnya satu persatu saudara. Jadi poin yang pertama, sebelum masuk poin yang pertama saya akan jelaskan dulu arti kata menderita di ayat yang ketiga saudara. Dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kata menderita di sini berarti mau menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Menderita berarti menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Contohnya menderita sakit. Ya, namanya sakit, orang sakit ya, penyakit pasti tidak menyenangkan saudara. Dan mungkin kita memiliki penderitaan-penderitaan yang lain gitu. Dan saudara, Paulus katakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik gitu. Tidak semua orang percaya mau menderita saudara. Karena yang namanya menderita pasti tidak enak. Hidup tidak menyenangkan itu pasti semua orang kalau ditanya ya gak mau saudara. Karena rata-rata kalau ditanya pasti orang maunya hidup di dalam zona nyaman mereka gitu. Nah saudara, kita sama-sama belajar gitu. Ternyata orang yang mau ikut menderita sebagai seorang prajurit Kristus adalah mereka yang telah memiliki kerelaan untuk hidup bagi Dia. Ya, atau orang-orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita sama-sama belajar saudara di poin yang pertama yang akan saya bahas adalah kerelaan seorang prajurit. Ya, kerelaan seorang prajurit. Prajurit adalah seorang yang rela berkorban. Prajurit adalah seorang yang rela berkorban bagi bangsa dan negaranya. Dia rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negaranya. Jadi ketika komandannya bertanya, jangan pernah bertanya kepada bangsa dan negara. Jangan pernah meminta sesuatu dari bangsa dan negaramu, tapi apa yang bisa engkau lakukan untuk bangsa dan negaramu. Apalagi saudara ketika komandannya memerintahkan prajurit atau tentara untuk angkat senjata dan ikut perang gitu ya. Ketika mungkin negara sedang dalam keadaan bahaya, sedang dalam keadaan siaga 1 gitu. Mereka tidak segan-segan untuk turut berperang saudara. Untuk turut ambil bagian dalam medan peperangan saudara.
Ketika mereka ada di medan peperangan, seperti ayat yang tadi kita sudah baca saudara, mereka tidak memusingkan lagi. Mereka tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Mereka tidak lagi memusingkan tentang urusan pribadi mereka. Mereka tidak lagi peduli, aduh saya gak maulah ikut perang. Nanti kalau saya mati di medan peperangan bagaimana dengan keluarga saya? Mereka tidak lagi memikirkan hal seperti itu karena mereka sudah tahu konsekuensinya ketika ada di dalam medan peperangan. Dan tahukah saudara gitu, ketika mereka ada di dalam medan peperangan gitu ya, kalaupun mereka harus mati bagi bangsa dan negara, mereka tetap disebut sebagai seorang pahlawan. Nah, inilah yang menarik saudara dari seorang prajurit gitu. Dan bagaimana dengan kita yang adalah prajurit-prajurit Kristus? Sebagai seorang prajurit Kristus, apakah kita memiliki kerelaan untuk hidup dan memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Tuhan gak pernah minta saudara dan saya untuk mati martir saudara. Tuhan gak pernah minta semua orang untuk mati bagi Kristus. Mungkin hanya ada beberapa orang ya. Mungkin hanya ada beberapa rasul yang tertulis dalam Alkitab yang mereka matinya secara martir saudaraku. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah selama kita hidup bagi Kristus. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meminta kita mati bagi Dia. Tapi yang Dia inginkan adalah, yang Dia kehendaki adalah kita hidup bagi Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21, demikianlah firman Tuhan, dikatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, Paulus tahu betul gitu bahwa hidup adalah Kristus, saudara. Mengapa hidup adalah Kristus? Karena hidup yang kita miliki saat ini, karena kehidupan yang ada pada saat ini, itu semua berasal dari Tuhan. Kita hidup saat ini karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Jadi sudah selayaknya kita hidup bagi Tuhan. Karena ketika Dia memberikan kita kehidupan, artinya ada tujuan yang harus kita lakukan bagi Dia untuk kemuliaan namanya, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi jangan pernah meminta dari Tuhan. Jangan jadi orang percaya yang terus-terusan meminta dari Tuhan, terus-terusan merengek gitu ya, meminta, memohon pada Tuhan untuk Tuhan berikan A, B, C, dan D gitu. Tetapi sebaliknya, apa yang bisa aku berikan untukmu Tuhan? Jangan pernah bertanya pada Tuhan, Tuhan apa yang telah Engkau lakukan untuk aku? Jangan pernah bertanya, Tuhan apa yang sudah Engkau buat untuk aku? Apa yang sudah Engkau berikan untuk aku? Jangan bertanya hal-hal yang seperti itu saudara. Tetapi tanyalah kepada dirimu. Tanyalah kepada dirimu dan hatimu apa yang sudah Engkau lakukan untuk Tuhan. Apa yang sudah Engkau perbuat untuk Tuhan. Apa yang sudah Engkau berikan untuk Tuhan selama Engkau hidup. Karena dari Tuhan, Tuhan sudah memberikan segalanya bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Salib membuktikan pengorbanannya yang luar biasa. Dia sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia sudah menjadi juru selamat. Dia memberikan keselamatan buat kita. Dia sudah menunjukkan kasihnya yang sangat amat sempurna buat kita. Dan keselamatan yang Tuhan berikan bukan dari barang yang fana saudara. Tetapi dengan darah yang mahal, darah yang tertumpah di atas kayu salib. Jadi saudaraku, kalau Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita, bahkan nyawanya bagi kita, masihkah kita menuntut Dia lebih dalam hidup ini saudara? Seharusnya saudara, kita merenungkan kembali pada saat ini. Tuhan sudah buat segalanya untuk kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Apakah kita memiliki kerelaan untuk menderita seperti seorang prajurit Kristus? Apakah kita memiliki kerelaan untuk menaruh setiap kepentingan pribadi kita? Untuk tidak lagi memiliki keinginan diri. Untuk tidak lagi mementingkan kehendak kita sendiri. Tapi mulai belajar untuk mendahulukan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Itulah yang seharusnya kita pikirkan dan kerjakan saudara. Sama seperti seorang prajurit yang mati-matian, yang rela membela bangsa dan negaranya. Maka kita pun sebagai seorang prajurit kita harus rela berkorban apapun yang kita miliki selama kita hidup. Karena Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita supaya kita bisa hidup bagi Dia. Hidup yang kita hidupi saat ini berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, poin yang pertama,
kita harus memiliki kerelaan sama seperti seorang prajurit, yaitu kerelaan untuk berkorban bagi Tuhan, kerelaan untuk berkorban demi pekerjaan Tuhan, kerelaan untuk berkorban demi membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Itu poin yang pertama, saudaraku. Berikutnya kita kembali baca di ayat yang 2 Timotius 2 ayat yang ke-6, saudara. Ya, kita akan bahas tentang ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, saudara, seorang petani kita tahu semua adalah seorang yang menabur, ya kan? Seorang yang menanam terlebih dahulu. Dia mulai menabur benih, ya kan? Lalu ada proses-proses yang harus dilakukan. Sampai akhirnya tiba musim menuai. Sampai akhirnya dia lihat dia bisa menuai, itu saudara. Dan dia adalah orang pertama yang harus menikmati hasil kerja kerasnya. Ya, ketika contoh misalnya petani yang menanam padi, ketika padinya bisa dijual, ya kan, ketika jadi beras bisa dijual gitu. Dia dan keluarganya lah yang harus menikmati hasilnya terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau panennya gagal? Apa yang akan terjadi kalau panennya gagal, saudara? Kalau panennya gagal, lalu petani merasa, sudahlah, aku gak mau lagi lah tanam padi. Aku gak mau lagi, aku jual aja sawahku, aku gak mau lagi. Kalau semua petani memiliki prinsip hidup seperti itu, saudara, ketika gagal lalu menyerah, gak mau lagi, saudara, maka kita tidak ada yang bisa makan nasi. Iya kan? Kalau semua petani memiliki prinsip seperti itu gitu. Tapi kita bersyukur bahwa petani memiliki prinsip bahwa kalau gagal ya udah besok-besok tanam lagi gitu. Dan mereka memiliki kerelaan untuk hidup dalam setiap kondisi apapun. Ya kan? Mereka memiliki kerelaan untuk hidup di setiap musim. Artinya apa? Mereka tahu gitu, kalau sekarang saya harus musim menanam ya saya harus menanam. Kalau waktunya saya akan menuai, saya pasti akan menuai gitu. Kalaupun saya tidak menuai, ya nggak apa-apa, akan ada waktunya gitu. Nah, tidak semua orang bisa memiliki kerelaan seperti ini, saudara. Kerelaan untuk hidup di setiap kondisi dan situasi. Karena situasi dan kondisi selama kita hidup itu semuanya tidak akan selalu menyenangkan. Iya kan? Selama saudara hidup pasti akan ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, bukan? Saudara akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, sama seperti seorang petani yang gagal panen. Nah, saudaraku, kita harus memiliki kerelaan hati untuk bisa seperti seorang petani gitu, menerima setiap keadaan yang ada. Nah, bicara tentang menabur dan menuai, saudaraku, tentu saja gitu ya, kita tidak menabur benih seperti yang para petani lakukan gitu. Tetapi yang kita tabur adalah kebaikan-kebaikan mungkin. Kita menabur kebaikan gitu. Ketika kita berbuat baik sama seseorang, jangan pernah berharap orang tersebut balas berbuat baik sama kita, saudara. Ya, karena mungkin saja gitu, bukan dia yang balas, orang lain yang akan membalasnya. Misalnya lagi gitu, ketika saudara memberkati orang yang lebih susah gitu ya. Jangan pernah berharap gitu, contoh misalnya kita kasih uang 1.000 sama si A. Jangan berharap si A akan memberikan 1.000 lagi pada kita gitu. Jadi jangan pernah berharap kita akan menuai di tempat yang dimana kita menabur. Karena sering kali Tuhan mengizinkan kita menuai di tempat yang tidak kita menabur. Tuhan bisa memberkati saudara dan saya dengan cara yang macam-macam gitu, dengan cara yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika saudara memang sudah menabur, saudara sudah melakukan yang terbaik, misalnya kalau saudara yang bekerja, saudara yang berusaha gitu ya, saudara yang bekerja di sebuah perusahaan gitu misalnya. Saudara udah berusaha nih menjadi seorang pegawai teladan, saudara disiplin dalam bekerja, saudara bekerja keras, saudara menghindari kesalahan-kesalahan gitu. Tetapi tiba-tiba saudara harus kena pengurangan pegawai, saudara harus mengundurkan diri. Tetapi ketika saudara sudah mengundurkan diri, tidak ada apresiasi atau saudara merasa tidak ada pekerjaan saudara selama ini tuh tidak dihargai gitu. Tidak ada yang namanya pesangon, tidak ada yang namanya bonus dari kantor gitu kan, atau gaji kedua gitu sebelum kita di PHK gitu. Saudara jangan berkecil hati kalau hal tersebut terjadi dalam hidup saudara. Mengapa?
Karena berkat Tuhan bukan hanya soal gaji, bukan hanya soal bonus, bukan hanya soal pesangon atau apapun yang saudara bisa dapat dari kantor gitu. Berkat Tuhan bicara tentang banyak hal, saudara. Kita masih diberikan kesehatan, saudara masih bisa sehat sampai dengan saat ini, itu berkat Tuhan. Ya, ada yang traktir kita makan bakso aja, ya itu juga berkat Tuhan gitu. Ada yang memberikan hadiah buat kita, itu juga berkat Tuhan gitu. Jadi jangan pernah mengkotak-kotakan berkat Tuhan hanya dengan sesuatu yang besar saja, karena mulai sekarang gitu ya, kita harus belajar mengucap syukur atas berkat Tuhan yang dari hal-hal yang sederhana atau dari hal-hal kecil yang kita miliki saat ini, saudara. Sama seperti seorang petani ya, walaupun dia gagal, walaupun dia tidak menuai dari apa yang sudah dia tabur, dia tidak berkecil hati. Demikian pula kita, akan ada masanya di mana kita akan menuai apa yang sudah kita tabur, saudara. Kalau memang saat ini saudara belum kelihatan nih hasilnya, atau kok saya nggak menuai ya apa yang sudah saya tabur selama ini, tetap bersabar, nantikan waktunya Tuhan di mana engkau akan menabur. Percayalah, kitab Mazmur berkata bahwa orang-orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Ya kan, orang-orang tersebut akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya, saudara. Jadi kita nggak perlu berkecil hati. Karena setiap taburan yang sudah kita lakukan, apakah kita menabur kebaikan, apakah kita menabur secara materi atau apapun itu, bahkan kita menabur kasih sekalipun, kita mengasihi orang-orang, itu semua pasti akan kita tuai, saudara. Ya, karena apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan. Jika kita melakukan segala sesuatu, jika kita menabur segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan tuaian yang luar biasa buat kita. Ya. Jadi itu poin yang kedua, saudara. Jadi poin yang pertama tadi adalah kerelaan seorang prajurit. Dan poin yang kedua yang sudah kita bahas adalah kerelaan seorang petani. Nah, poin yang ketiga, poin yang berikutnya, kita kembali baca dari 2 Timotius 2 tadi, saudaraku. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, kita belajar dari seorang olahragawan, saudara. Bagaimana mereka memiliki kerelaan untuk memberikan waktunya, sebagian besar waktunya untuk melatih diri mereka, untuk latihan supaya mereka siap dalam setiap pertandingan dan perlombaan yang mereka ikuti. Jadi mereka adalah orang-orang yang melatih diri mereka gitu. Mereka bukan orang yang bersantai-santai. Mereka rela korbankan waktu mereka untuk bersenang-senang. Dan mengisinya sebagian besar waktu mereka isi dengan latihan, saudara. Kalau kita lihat ya atlet-atlet gitu, pagi-pagi sampai malam gitu, dari pagi sampai malam tuh mereka udah ada di tempat latihan. Ya, atlet renang mungkin pagi-pagi dingin-dingin mereka sudah ada di kolam renang untuk latihan gitu. Dan liburnya ya ketika hari libur aja gitu, saudara. Dan mereka melakukan itu untuk memperoleh mahkota juara. Mereka melakukan itu untuk memperoleh piala. Ya, untuk memperoleh sebuah piala. Nah, saudara, sebagai orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan, dalam sepanjang hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, ada sebuah pertandingan yang harus kita ikuti juga. Jadi bukan hanya seorang olahragawan yang bertanding, kita pun sebagai seorang prajurit Kristus, kita sebagai anak Tuhan, ada sebuah pertandingan yang harus kita ikuti, saudara. Dan pertandingan itu tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Paulus menulis kepada Timotius, dikatakan apa? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, saudaraku. Nah, pertandingan iman bukan bicara tentang siapa yang lebih dulu mencapai garis akhir. Ya, sekali lagi, pertandingan iman bukan bicara tentang siapa yang lebih dulu mencapai garis akhir, tapi bicara tentang siapa
yang menyelesaikan atau siapa yang sampai ke garis akhir, siapa yang sampai ke garis finish dengan sempurna, dengan tetap memelihara iman percayanya kepada Tuhan. Karena itu yang paling penting saudara. Buat apa kita mencapai garis akhir tapi kita melepaskan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi pertandingan iman itu harus kita jalani seumur hidup kita saudara. Sampai kita mencapai garis akhir hidup kita. Kita harus tetap melakukannya. Dan Paulus adalah seorang rasul yang telah menulis ketika sebelum hari kematiannya, dia menulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 saudaraku. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, jadi di garis akhir ada iman yang harus kita pelihara sampai akhir hidup kita. Dan dikatakan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, tadi saya sudah katakan kalau seorang olahragawan mereka bertanding, mereka berlomba untuk merebut sebuah piala. Nah kita orang-orang percaya kita bertanding dalam pertandingan iman untuk merebut sebuah mahkota kebenaran dan merebut hidup yang kekal. Itu yang paling penting saudara. Ya, selama kita hidup saudara ya, tidak ada waktu untuk bermain-main. Karena di dalam arena pertandingan sudah tidak bisa lagi yang namanya kita bermain-main dengan waktu yang ada pada saat itu saudara. Dan mungkin hari ini kita gagal dalam mempraktekkan iman kita. Ya kan? Nah sebelumnya mungkin akan ada yang bertanya gitu. Mempraktekkan iman gitu. Kenapa iman harus dipraktekkan? Bukankah iman tanpa perbuatan mati saudaraku? Iya kan? Jadi iman tanpa perbuatan itu mati. Gitu. Itulah sebabnya setiap hari kita harus mempraktekkan iman dalam hidup kita saudara. Ada perjalanan iman, ada pertandingan iman yang harus kita lakukan selama kita hidup sampai akhir hidup kita saudaraku. Sampai akhir hidup kita. Dan ketika kita sudah mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman, kita akan memperoleh mahkota kebenaran dan kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Jadi kalau misalnya hari ini kita gagal dalam mempraktikkan iman saudaraku, mungkin hari ini kita khawatir, hari ini kita mungkin mulai bimbang, ragu, meragukan kekuasaan Tuhan gitu ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah gitu. Maka esok hari kita harus lebih lagi percaya Tuhan. Kita harus buang semua kekhawatiran, semua kebimbangan, semua keraguan yang bertentangan dengan iman kita saudara. Dan kita mulai mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mulai percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri saudara. Ya, kita sama-sama belajar. Kalau hari ini saudara dan saya gagal, besok mulai lagi praktekkan iman sampai iman itu benar-benar menjadi sempurna. Tetap memelihara iman percayamu kepada Tuhan. Dan tentu saja saudara, supaya iman kita bertumbuh, supaya iman kita semakin kuat, kita harus mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, saudaraku. Jadi poin yang terakhir ini bicara tentang kerelaan seorang olahragawan. Berarti kerelaan untuk rela melatih diri, untuk rela dibentuk setiap hari sampai dengan dia benar-benar siap menerima mahkota juara saudara. Dan seorang olahragawan juga seorang yang belajar, yang mau belajar dari kesalahannya. Seperti tadi yang saya katakan, kalau mungkin hari ini kita gagal, besok kita masih bisa mulai lagi. Besok kita masih bisa berusaha lagi. Selama Tuhan masih kasih kita nafas kehidupan, artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk tetap bertanding dalam pertandingan iman kita. Sampai kelak kita mencapai garis akhir, kita memperoleh mahkota kebenaran, kita memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Nah, pertanyaan terakhir, saudaraku, kita sudah sama-sama mendengar tentang 3 contoh yang tertulis dalam Alkitab. Bagaimana kerelaan seorang prajurit dalam mengorbankan hidupnya, mengorbankan kepentingan pribadinya untuk
kepentingan Kristus, demi melakukan kepentingan Kristus. Dan bagaimana seorang petani yang rela hidup dalam setiap musim apapun, dalam setiap kondisi dan keadaan apapun. Apakah itu kondisi yang tidak menyenangkan ataupun menyenangkan, saudara? Apakah dia tidak bisa menuai? Saat itu dia tetap bisa menerimanya, saudara. Dan poin yang ketiga gitu, kita sudah belajar tentang kerelaan seorang olahragawan, di mana mereka rela memberikan sebagian besar waktunya untuk melatih diri. Demikian pula kita harus tetap melatih diri kita, saudara. Setiap hari kita belajar dari kesalahan kita, kita tetap mempraktekkan iman percaya kita kepada Tuhan sampai dengan garis akhir kita tetap memelihara iman sehingga kelak kita akan memperoleh mahkota kebenaran dan hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini, saudaraku. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah sampai di akhir ibadah kami Bapa. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Firman Tuhan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk gereja ini Bapa, untuk GBI New Heart. Berkati hamba-Mu sebagai gembala, berkati wakil gembala beserta dengan para pengerja. Engkau berkati Tuhan, biarlah dalam setiap melayani Tuhan, dalam setiap kami melayani pekerjaan Tuhan, kami benar-benar melayani dengan segenap hati yang mengasihi Tuhan. Bila kami memberikan yang terbaik Tuhan Yesus untuk Engkau melalui gereja ini. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing, yang berada di tempat-tempat mereka saat ini Bapa. Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau kuatkan setiap kaki yang sedang lemah Tuhan. Engkau hiburkan setiap hati yang sedang sedih. Engkau kuatkan Tuhan Yesus dalam mereka menghadapi pergumulan dan apapun masalah yang harus mereka hadapi saat ini Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap pekerjaan dan usaha yang mereka buat Tuhan, buat berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, berkati juga orang tua kami Tuhan. Dalam hari tua mereka, berikan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus juga memberkati setiap anak-anak kami Bapa yang bersekolah Tuhan. Walaupun secara online, kami percaya Engkau tetap memberkati pendidikan mereka. Berikan hikmat buat anak-anak kami. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Dan memberkati setiap keluarga demi keluarga, setiap suami, istri, ayah, ibu, semuanya Tuhan Yesus dalam perlindungan Tuhan. Dan akhirnya Bapak, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Untuk Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden, bersama dengan staf menteri dan semua orang yang berada dalam pemerintahan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati, biarlah mereka menjalani pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami, masyarakat kami tetap sejahtera adanya. Berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan, yang menyebarkan Injil kerajaan-Mu dimanapun Tuhan Yesus. Engkau memberkati dan memberikan kekuatan buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk masa pandemi COVID ini Tuhan. Buat setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi-pribadi yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena COVID. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan buat setiap staf kesehatan Tuhan, para dokter, suster dan semua yang terlibat yang melayani karena COVID, para pasien COVID. Tuhan Yesus juga berikan kekuatan buat mereka, dan khusus buat para pasien COVID juga berikan kekuatan, berikan kesehatan buat mereka semua Bapa. Dan kami percaya waktunya akan tiba di mana Engkau sendiri Tuhan Yesus yang akan memberkati bangsa kami, yang akan memberkati dunia ini Tuhan Yesus, sehingga semuanya akan kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Sekali lagi Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan kami bangga kami punya Allah yang seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kini saatnya kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin.
kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.